Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kawan-kawan. Bertemu kembali dengan video saya. Baiklah, untuk kali ini saya akan men-share video tentang hal-hal yang membatalkan kelulusan ataupun TMS pada pemberkasan akhir, yaitu tidak memenuhi syarat untuk CPNS Kementerian, Pemprov, Pemda tahun 2020. Baiklah, apa saja itu yang bisa membatalkan kelulusan ataupun yang akan di TMS-kan? Yang pertama yaitu apabila dalam hal peserta belum dapat melengkapi persyaratan pada saat pemberkasan, maka diberikan batas waktu 15 hari kerja sejak tanggal pengumuman untuk melengkapi persyaratannya. Nah, di sini kan nanti setelah lulus di tanggal 30 Oktober ini, maka itu di setiap instansi akan memberikan waktu biasanya 5 hari, ya kan. Kita akan diberikan pengarahan apa-apa saja yang untuk dilengkapi persyaratannya. Tapi setelah jangka 5 hari tersebut telah lewat, diberi tambahan lagi 15 hari. Nah, kalau udah lebih 15 hari, apabila kawan-kawan tetap tidak melengkapi berkas, maka di situ akan dikasih keterangan TMS nantinya, tidak memenuhi syarat. Ini kasus untuk tahun yang lalu, seperti itu kawan-kawan. Lanjut, nomor selanjutnya yaitu keabsahan surat lamaran yang sesuai dengan yang ditentukan. Nah, di sini surat lamaran itu biasanya formatnya telah ditentukan di setiap instansi. Misalnya ada yang sesuai dengan tanggal waktu kita melamar, ada juga tanggal yang terbaru. Seperti itu. Nanti kita akan dikasih format dari instansi masing-masing, begitu kawan-kawan. Terus selanjutnya keabsahan kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan tugas atau pekerjaan. Nah, ini yang sering banyak menggugurkan kawan-kawan. Misalnya dia melamar D3 tapi yang diisi formasinya S1 atau sebaliknya formasi S1. Nah, untuk misalnya ijazah S1 dilamar untuk formasi D3, ataupun misalnya yang sering terjadi juga itu adalah kimia murni. Nah, padahal yang dibutuhkan adalah pendidikan kimia. Itu sangat fatal kawan-kawan. Itu banyak terjadi di tahun yang lalu. Seperti itu kawan-kawan. Terus yang keempat ada keabsahan data dan data dalam daftar riwayat hidup sesuai dengan data antara lain ijazah, surat pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan. Nah, misalnya ijazahnya itu apa namanya, ilegal ataupun tidak terdaftar di Dikti, seperti itu. Misalnya ijazahnya baik kampus maupun prodi tidak terakreditasi, seperti itu. Karena di dalam persyaratan awal itu kan sudah ditentukan, misalnya ijazah prodi ataupun itunya nanti di universitasnya maupun prodi itu ada akreditasi tersendiri, seperti itu. Bisa salah satu, bisa juga salah keduanya, karena itu tergantung dari instansi yang memerlukan, seperti itu. Terus nomor selanjutnya adalah keabsahan surat keterangan catatan kepolisian sesuai yang ditentukan. Nah, di sini keterangan SKCK itu ditentukan oleh instansi kawan-kawan. Misalnya untuk keterangan di SKCK itu usulan NIP, terus yang kedua ada juga pemberkasan CPNS. Nah, di sini baiknya kawan-kawan menunggu arahan dari instansi seperti apa dia catatannya. Jangan diurus duluan kawan-kawan, ini bisa juga berakibat fatal. Terus selanjutnya adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang sesuai ditentukan. Nah, di sini apabila di dalam pemeriksaan kawan-kawan mempunyai riwayat penyakit yang fatal menurut instansi, ya itu juga bisa membatalkan. Dan hasil dari keterangannya jasmani dan rohani tidak sesuai atau dinyatakan tidak sehat dari dokter, nah, itu bisa membuat fatal juga, seperti itu kawan-kawan. Terus keabsahan surat keterangan tidak mengonsumsi nafsa sesuai yang ditentukan.
Nah, ini juga bisa berakibat fatal apabila kawan-kawan aktif menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, ya kan, dan zat adiktif lainnya. Biasanya kalau misalnya kita berbadan sehat yang tidak mengonsumsi narkoba, itu insya Allah aman. Seperti itu kawan-kawan. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini. Sampai di sini video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya tentang CPNS dan soal-soal SKB, SKD, dan soal-soal yang seputar CPNS dan dunia pertanian. Sampai jumpa dan salam sukses.